Shalom, selamat pagi semuanya. Saya pertama-tama mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesusku yang luar biasa, sehingga saya bisa berdiri di tengah-tengah Anda. Dan yang kedua, saya terima kasih pada Bunda, Bu Iin, Pak Stephen, dan semuanya. Shalom. Ini hari pertama kerinduan saya, kerinduan batin saya. Ketika saya masuk di sini, saya tadi sudah nangis. Bapak, itu yang kau inginkan. Aku kepingin kayak gitu toh. Sama istri saya begitu naik mobil sama Cornelius, saya nangis terus mulai dari situ sampai diajak foto. Pak, saya boleh foto? Saya nangis terus. Tuhan memang rindu penyembah-penyembah roh dan kebenaran. Rindu. Saya sama istri saya bukan jadi orang Kristen. Nama saya Khairul Anwar. Saya dari latar belakang orang bejat, rusak, nakal, berdosa, amat sangat berdosa. Kemarin saya dikasih postingan Ibu Iin ngotbahkan saya. Papi disebut Bu Iin. Lihat ini, saya lihat. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saya. Saya bejat yang rusak, yang nakal. Itu bukti kasih Tuhan Yesus. Kalau kenakalan saya, maaf Bu, boleh saya ralat ya. Saya nakal bukan 15 tahun, mulai umur kelas 5 SD. Saya sudah nakal. Sudah jadi orang bejat. Kenakalan dari A sampai Z sampai A. Sudah saya ulang-ulang. Dan saya ngomong, mau bertobat itu bingung caranya. Ada keinginan kerinduan untuk bertobat. Boleh langsung PowerPoint-nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar diri Allah nggak ada. Ketika tadi nyanyi, Yesus itu saya nangis. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan saya, ini bukan beragama Kristen. Ada nggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada apa enggak? Ada di depan Anda ini loh. Karena bagi dia tidak ada yang boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next lagi. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kekristenan itu bukan agama. Orang beragama Kristen, saya yakin enggak pasti masuk surga karena beragama. Tapi kalau orang Kristen itu pasti masuk surga. Kenapa orang Kristen masuk surga? Karena orang Kristen itu menjadi pengikut Kristus. Di sini saya tadi enak rasanya ya, maaf. Rasanya kayak saya itu dibawa ke surga gitu loh. Di surga kan yang ada cuman gini aja tuh. Nggak ada yang jualan bakso tuh. Iya, saya itu nangis sama istri saya. Istri saya ini, maaf, istri saya juga bukan dari orang Kristen. Ngalami gini ini tadi baru pertama kali, Pak. Ini pertama pengalaman pribadi saya yang menyenangkan. Mulai dari masuk sampai ini tadi mau naik, nangis terus. Dan saya maaf, sering khotbah di gereja-gereja, kadang-kadang saya itu nggak bisa naik, mau naik untuk mimbar saya bisa nangis, itu susah banget. Kadang-kadang WL-nya, pemain musiknya, imamnya, ada yang ngerokok, ada yang nggak berpuasa. Tapi mulai dari masuk situ tadi saya nangis terus. Apa saya nangis itu? Karena kasih Tuhan Yesus itu keren dan dahsyat. Tidak ada yang kasih yang seperti itu. Makanya saya nangis itu bukan nangis apa. Saya bangga punya Yesus Kristus yang luar biasa. Tolong itu PowerPoint-nya.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kekristenan ini harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, cuman hari Minggu aja ke gereja. Kekristenan itu setiap hari, setiap saat hubungan kita dengan Bapa yang di surga, dengan roh. Makanya kekristenan itu roh. Saya ngomong sama anak rohani saya, kekristenan itu roh. Pak, tapi kita hidup di dunia, kita kompromi dengan dunia. Kalau saya mempersiapkan diri untuk mati, untuk menjadi mempelai. Jadi penjahat aja berani mati, masa jadi orang Kristen gak berani mati? Ya toh? Karena apa? Mati bagi saya keuntungan. Kalau hidup adalah Kristus. Next. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup percaya. Orang Kristen tidak cukup percaya saja. Iblis percaya enggak kalau Yesus adalah Tuhan? Percaya. Melakukan apa enggak? Berarti kalau orang ngaku Kristen, tahu firman enggak melakukan firman berarti? Makanya Kristen itu enggak bisa disombong-sombongkan. Benar apa enggak? Kristen itu roh. Supaya hidup kekal. Keren, saya ngaji kekristenan harus dengan benar. Ngaji. Kristen itu apa? Ngaji, mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jangan jadi orang Kristen cuman kulit. Kulit. Jadi orang Kristen stroberi, gesekan sedikit sudah mati. Benar apa enggak? Busuk. Harus kekristenan itu mengenal dengan benar. Maaf, saya jadi penjahat aja dulu cari ilmu benar-benar kok. Supaya kebal, supaya saya sakti. Di luar Yesus saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Yesus ada di dalam saya di dalam Yesus, kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Makanya dunia tidak menerima ketika saya bertobat aja, tembel kok iso ya bertobat, tembel kok iso ya nyembah, uang digantung jari Tuhan. Ini ayat emas saya jadi orang Kristen. Saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa karena Yesusku luar biasa. Manunggaling kawula Gusti itu saya kalau belajar ilmu kesaktian dulu, jangan belajar cuman kulit aja. Kulit, daging, tulang, sumsum dan darah. Itu semua elemen ini ada tuh di Alkitab. Ya, ini ayat emas saya. Bukan berkat, bukan mujizat, perkenanan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saya dan saudara semua yang ada di tempat ini dan yang nonton, itu pilihan Tuhan Yesus. Bangga enggak dipilih Tuhan Yesus? Dipilih jadi RT aja besok sudah sombong kok. Dipilih Tuhan Yesus kok gak keren, gak mau lihat Indo, aku anak pilihan Tuhan Yesus. Dipilih apa? Menjadi terang dan garam dunia. Kekristenan itu beda dengan yang lain, pribadi dengan pribadi lain. Berapa enggak? Orang pilihan ditentukan masing-masing. Siapaku Tuhan Yesus kamu pilih, aku yang bejat, yang rusak. Kenakalan dari A sampai Z sampai A sudah yang saya lakukan. Mulai mencuri, merampok, membunuh semuanya sudah. Yang belum saya lakukan, mencuri kotak amal. Karena saya takut sama Tuhan. Benar apa enggak? Ini. Dipilih menjadi apa? Dipilih menjadi imam. Orang-orang Kristen itu imamat yang berdiri berdoa untuk bangsa dan negara, untuk keluarga. Itu tadi pas, padahal saya khotbahnya nggak mau ini. Kekristenan itu bukan apa cocokologi, bukan. Kekristenan nggak ada yang kebenaran. Semua sudah diatur. Yesusku itu keren. I love you Tuhan Yesus. Dipilih menjadi imam, panutan, contoh, teladan. Keren apa enggak? Keren. Urapan double porsi. Imam dan rajani.
Kita ini anak-anak raja. Makanya saya tadi itu ketika di sini, saya kayak di kerajaan surga. Kayak nggak mau balik. Loh, karena saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta itu kepinginnya apa? Ketemu. Bisa dibatasin waktu apa enggak? I love you Tuhan Yesus. Ini khotbah saya nanti sampai jam 4 pagi. Loh, karena saya jatuh cinta, saya bertemu, saya seneng. Kayak di kerajaan, tinggal di dalam kerajaannya. Keren apa enggak? Siapa yang hari ini kepingin pulang? Angkat tangan. Siapa yang kepingin hidup 100 tahun lagi di sini? Kalau saya tidak, saya kepingin pulang hari ini. Karena apa? Saya lagi jatuh cinta ketemu Tuhan Yesus. Iya toh? Ini. Imamat yang rajani. Kita punya otoritas anak raja. Pewaris kerajaan surga. Punya otoritas kerajaan surga. Keren apa enggak? Wah, amat sangat keren. Ketika saya ngaji satu ayat ini, saya langsung ngomong gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, I love you. I love you. Siapa aku mbok pilih? Waktu dipilih itu sangat-sangat berdosa. Rajani. Raja itu punya kuasa apa enggak? Punya otoritas apa enggak? Supaya doa kita dijawab. Kita ini harus belajar orang Kristen. Belajar jadi orang Kristen yang luar biasa. Harus suka jamu. Siapa yang di sini suka jamu? Angkat tangan. Ya, jamu apa, Bu? Beras kencur. Oh, makanya gemuk. Jamu itu bukan beras kencur, jamu itu jaga mulut. Oh. Dan orang Kristen harus biar kuat, jahat. Jahat itu apa? Jaga hati. Benar apa enggak? Jaga hati dan jaga mulut. Karena firman itu ada di mulutmu, ada di perkatakan itu pasti ya dan amin, dan itu terjadi. Jangan perkatakan kata-kata sia-sia. Makanya kalau saya dengar orang Kristen ngomongnya sembarangan, waduh, itu dipertanggungjawabkan. Supaya doa kita itu dijawab cespreng yang dikatakan firman itu ya dan amin, tidak ada mudah-mudahan. Loh itu amin. Keren loh. Tapi yang cuma ngomong amin, Ibu Iin dan yang lainnya cuma. Bangsa yang kudus menjaga kekudusan mutlak. Menjadi orang Kristen menjaga kekudusan itu mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Elohim. Keren apa enggak? Ini saya belajar ngaji ini, waduh jatuh cinta kok saya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Saya tahu umat kepunyaan Dia dipilih. Kalau sudah dipilih semuanya itu gak usah khawatir. Makanya saya sama istri saya gak pernah khawatir jadi mok-mok. Gemuk. Mok-mok itu gemuk. Di sini ada orang Batak apa enggak? Enggak ada, di sini orang Jakarta. Di sini orang Jakarta. Ya. Nama saya Khairul Anwar Sinaga Bonar nomor 16 Tiang di Tonga. Itu saya dikasih marga kemarin ketika saya melayani di Batak. Umat kepunyaan Allah sendiri, jadi saya nggak pernah bingung kalau umat kepunyaan sendiri itu cepet-cepet balik kepunyaannya itu keren apa enggak? Keren. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gaya hidup orang Kristen menjadi saksi Kristus. Hidupmu dari kesehari waktu ke sewaktu mencerminkan Kristus. Ya. Saya dipanggil, dipilih untuk diselamatkan. Banyak orang ngerti kekristenan selamat, bisa masuk surga. Ntar dulu, next. Tetaplah, saya ngomong gini, saya diomongin teman-teman saya, tembel Bu, tembel, kamu kok gampang jadi Kristen, tinggal mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan apa bener, kok murah sekali, loh Kristen itu maha pemurah, tapi tidak murahan, keren apa enggak? Yesusku itu keren, gak murahan. Kok bisa gak murahan? Iya, aku diselamatkan tetapi aku harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini,
Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan jangan macem-macem jadi orang Kristen. Gimana caranya mengerjakan? Next. Kekristenan itu adalah proses kehidupan yang harus saya taati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya ngalami. Yang pertama saya harus taat apa? Saya harus bertobat karena Yesus datang ke dunia untuk supaya setiap kita yang berdosa itu bertobat. Bertobat, lahir baru, dibaptis. Yang bejat, yang rusak lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Nah, orang Kristen harus mengalami 3 baptisan. Yang pertama dibaptis dengan air, dengan roh dan api. Harus. Ketika saya bertobat, lalu saya dibaptis dengan roh. Buktinya apa? Saya suka ibadah. Ibadah 1 tahun 52 minggu. Banyak katanya ngaku Kristen, tapi absen-absen. Kalau disuruh ibadah, susah sekali. Itu belum dibaptis dengan roh. Itu tanda-tandanya dibaptis dengan roh. Terus tanda-tandanya apa? Suka dimuridkan, suka belajar ngaji, belajar baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Maaf, yang di sini saya yakin semua sudah baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau enggak boleh melayani di atas mimbar. Itu sama seperti saya. Tapi banyak di luar sana ngaku Kristen. Sejak lahir ngomong Kristen, tapi baca Alkitab mulai dari Kejadian Wahyu. Begitu baca, pada mulanya adalah firman-firman. Benar apa enggak? Banyak. Saya ngomong sama istri saya dan anak saya. Anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Saya kemarin sharing sama Pastor Stephen. Anak saya didik, enggak saya kasih harta. Dunia, langit akan runtuh lenyap semuanya. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan anak saya gak boleh pegang HP. Maaf yang pegang HP. Dan kalau mau ketemu Yesus di sini jangan pegang HP. Ya kan? Saya gak pegang HP, anak saya gak boleh pegang HP. Boleh pegang HP, boleh kalau kamu belajar, kamu sekolah. Pulang, kamu ngomong-ngomongan sama Daddy. Kita bulu tangkis, kita renang, kita apa? Hubungan, berbicara soal. Boleh, nanti kalau kamu Minggu sama Sabtu boleh nonton TV. Apa yang ditonton? Berita. Saya ngajari anak saya, itu tadi kan berita semua toh. Israel apa? Kita berdoa. Kita peduli dengan lingkungan kita. Maaf, kalau mainan HP peduli enggak? Saya ngajari anak saya seperti itu. Anak saya pelajari, baca Alkitab, 2 pasal, 5 pasal, 10 pasal. Kalau enggak baca Alkitab, di telinga saya dengar gini, anakmu belum baca Alkitab. Saya sudah pergi dan saya balik. Siapa yang belum baca Alkitab? Anak saya yang laki ngomong gini, adik. Yang perempuan itu. Baca Alkitab, ngantuk Dad, cuci muka. Yang keras, suaranya yang keras. Salah itu. Loh Daddy kok tahu? Ya tahu. Ya, gaya hidup kita itu harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Next, suka dimuridkan, suka baca firman. Terus apalagi naik level. Makanya kekristenan itu semakin naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Terus punya hati melayani. Ngerti firman, harus melakukan firman, melayani. Tapi ketika melayani, punya hati melayani, kita ini dibaptis dengan baptisan Nabi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ketika melayani, tembel itu baru langsung jadi pendeta. Dan saya nggak kepingin jadi pendeta, saya nggak punya cita-cita jadi pendeta. Cita-cita dulu saya jadi pembunuh yang dahsyat. Sekarang di sini ketemu pasukan yang dahsyat. Iya tak? Saya sebelum bertobat, saya mau ke Sao Paulo. Mau Sao Paulo jadi sekalian kalau jadi penjahat, kalau di sini kurang seru, kalau Sao Paulo tembak-tembakan. Saya gak punya arah hidup saya cuman bunuh diri, kepingin mati. Tidak ada pengharapan lagi. Ketika saya punya hati melayani, waduh besi menajamkan besi manusia, itu tidak layak, itu tidak semua cacian makian.
Saya mau lari dari Tuhan Yesus. 12 kali saya mau lari. Gak enak jadi wong Kristen itu diproses. Dan diproses orang paling terdekat, paling jengkelin. Ini yang saya bahkan saya ngalami loh. Bisa istri, bisa anak. Ketika saya baru nikah sama istri saya kan biasa hidup brutal. Terus ketemu istri yang lemah lembut. Ya, kamu kok lemah lembut. Sampai saya untuk menyesuaikan satu frekuensi sakit. Sakitnya di sini semua. Katanya cita-cita itu ya. Ini menyatukan hati. Terus kalau sudah menyatukan hati satu frekuensi, sama-sama mok-moknya gini. Sama-sama putih. Perut timbul. Iya. Punya hati melayani. Istri saya seorang dokter. Sekarang enggak menghiraukan kliniknya. Melayani sama saya sampai dengkulnya ini bores semua. Masuk pedalaman-pedalaman, masuk hutan ke hutan melayani. Ini punya hati melayani. Setelah punya hati melayani itu menderita. Menderita sampai kapan? Sampai mati. Jangan pindah-pindah gereja. Benar apa enggak? Sekarang banyak kayak gitu apa enggak? Lihat gereja yang besar-besar, yang saya tahu. Bukan di Jakarta, di tempat saya di Malang. Pinter organ, ting-tung, pinter bass cetol, dung, der-dung. Yang ngedram tadi saya lihat. Kamu kok keren sekali ngedramnya. PK-mu di sana berapa? 1 juta, di tempatku 5 juta. Pindah. Jangankan pemain drum, pendoanya aja ya didatengin ke rumahnya, dimintain nomor telepon. Kamu doa di tempatku ya, saya belikan ini, pindah apa enggak? Naudzubillah min dalit itu kalau pindah-pindah. Makanya ini taat apa enggak berarti? Bisa masuk surga apa enggak? Makanya katanya orang Batak, ngeri kali. Ini mempersembahkan hidup, melayani itu mempersembahkan hidup totalitas. Mempersembahkan hidup. Kok mau mempersembahkan hidup? Maaf. Saya khotbah banyak yang gereja besar juga gitu. Kok mempersembahkan hidup, mempersembahkan persembahan kolektor. WL-nya ngomong apa? Doanya apa? Mari kita memberi persembahan yang Oke. Ku mau cinta, kita angkat lagu pujian. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ngambil dompet. Ku mau cinta Yesus 2000. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus 5000. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Terus pakailah 10.000. Gitu kok mau mati. Siapa yang mau mati buat Tuhan Yesus? Duit aja hitung-hitungan kok. Melayani mempersembahkan hidup. Benar apa enggak? Kalau sudah mempersembahkan hidup, kita ini yakin namanya terdaftar kok, nunggu antrian. Kita semua ini camat. Tahu camat? Siapa yang mau mati hari ini angkat tangan? Loh kan enggak ada tuh. Bikin malu aja jadi orang Kristen. Sayang, siap mati apa enggak? Sekarang juga siap. Ini didikan saya. Adus ya. Terus yang terakhir apa? Jadi mempelai. Saya dan istri saya dan anak-anak saya mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Makanya jamu dan jahat. Next. Anda ada di mana itu tadi? Ini. Bu, saya dibuang keluarga saya mulai 8 bulan. Ibu saya namanya Juaria Lubis. Mama saya Lubis. Bapak saya namanya Muhammad Legimin. Ada keturunan Maduranya. Batak dan Madura jadi lemah lembut seperti saya. Loh, kan profetik ya. Kok gitu? Sekarang buktinya sudah lemah lembut karena iya. Umur 8 bulan saya dibuang oleh orang tua saya. Ini, jadi saya kecewa. Saya sakit hati, saya kepahitan. Tahu kalau ini bukan ibu saya, bukan bapak saya.
Bapak ibu saya sama kemarin saya biarin aja Pastor Stephen cerita. Bapak ibu saya, mama papa saya juga kerja begini-begini, saya sering dipukulin sama Pak. Sampai sapu lidi nancep-nancep di sini. Sama karena apa? Saya laporan. Ketika saya diajak ke Jember sama bapak saya punya will di situ. Ini bukan selingkuhan Pak, will. Sekarang kan modern, will. Langsung saya pulang ngomong ibu, Bu, aku tadi di Jember, bapak itu nemuin orang perempuan, liontinnya sama kayak ibu, kalungnya sama kayak ibu, dan saya ditaruh di depan rumah, cuman makan tahu tempe sama sop. Bapak nggak keluar-keluar dari rumah, dari kamar. Akhirnya tengkar rame, saya dipukulin, saya dikaplokin. Nih kelas 5 SD ini. Saya kabur dari rumah, ketika saya diajar nancep semua darah, semua mulut-mulut saya, dasar mulutmu, wah saya tamparin, saya lari ketemu pelacur. Rumah saya Bandulan, desa Bandulan, tetangga saya, desa tetangga itu namanya Pandan, di situ ada komplek pelacuran. Dan itu dekat dengan ladang saya. Saya lari ke situ, ketemu seorang pelacur. Dan pelacur itu ngomong, Rul, kenapa ini kakimu kok saya gini? Saya nangis. Aku diajar bapak ibuku. Memang itu bukan bapak ibumu asli. Nah, bapak ibumu asli ini fotonya. Dia punya fotonya. Ini ibumu namanya Juari Lubis. Ini alamatnya Pemantang Sialentar, Jalan Kartini nomor 14. Itu tulisan ibu saya dan fotonya itu memang nanti diberikan kepada saya. Karena apa? Bapak ibu saya dibuang karena kecewa. Ibu saya dari Medan, ketemu bapak saya tentara, jatuh cinta. Ngomong kalau nggak punya istri, hamil dibawa ke Jawa. Di Jawa bapak saya punya istri. Orang Batak kan nggak mau dimadu toh. Iya, karena orang Batak ngerti firman. Bener apa enggak? Langsung begitu lahir saya ditinggal dikasihkan ibu ini. Ibu ini banyak duitnya, pinter kerja, pagi, siang, sore sampai malam. Dan saya tidak dapat tati tayang. Kenapa kalau ketawa? Kenapa? Gak dapat? Saya nggak bisa ngomong kasih sayang, karena nggak pernah dapat tati tayang. Ibu saya cuma nyari duit bapak saya dan sering berantem, tidak pernah akur. Ketika saya ditunjukin gitu, saya nangisnya langsung diem. Dan yang ada dalam diri saya, aku mau jadi penjahat, tak pateni, tak bunuh ini nanti orang ini yang buang aku. Fotonya saya lihat, dendam kesumat. Gak sekolah, SD gak naik 2 tahun, SMP gak naik 2 tahun. Saya bejat, rusak, dan tidur sama perempuan itu mulai kelas 5 SD. Tidur sama pelacur mulai kelas 5 SD. Sampai dijemput ke tempat pelacuran sama ibu saya. Bapak saya gak berani jemput. Kalau bapak saya jemput, bapak juga gitu. Kamu jangan rokok, bapak juga ngerokok. Kamu jangan judi, bapak juga judi. Jadi saya itu gak punya aturan. Kalau dinasihatin orang, saya ludahin. Kamu tuh, oh memang anak lahir dari batu. Yo, aku tekok watu, kate lapokan. Wah, saya bejat, liar banget. Kepingin bunuh diri. Tidak ada pengharapan. Pisau saya tusuk, balapan, jadi pembalap jalanan, next. Jadi pembalap jalanan. Dipikir saya menangan itu, saya itu terlatih menang. Enggak, sebetulnya saya kepingin mati. Tapi enggak mati-mati. Iblis menginginkan kematian saya supaya hari ini saya tidak ada di tempat ini. Tapi kalau Bapakku di surga menginginkan saya hidup kekal ketemu Anda semuanya. Keren apa enggak? Balap loncat-loncat. Terus menghalalkan segala cara. Ini saya kepingin menghalalkan segala cara. Pakai ilmu-ilmu. Saya masukin paku, keris, apa semua masuk ke dalam tubuh saya. Bangkai mayat dimakan supaya sakti. Tulisin ini semua saya tulisin semua. Katanya orang Jawa, kedot. Sakti. Next. Setiap balap menang. Makanya begitu setiap balap menang digandrungin cewek-cewek. Hei Mas Tembel, Mas Tembel, Mas Tembel. Langsung nikah.
nikah. Sampai 13 kali. Cantik kurang cantik, gemuk kurang kurus kurang. Next. Setiap balap mabuk, menang balap mabuk, judi. Mau balap ngajari anak-anak jambret, ngerampok, biar punya bekal. Menghalalkan segala cara untuk saya itu kaya. Dan saya kepingin ngetop dulu. Ngetop supaya apa? Bapak ibu saya tahu. Oh itu anakku, ketemu. Dan nanti kalau ketemu saya bunuh. Tapi sekarang enggak. Kalau ketemu ibu saya namanya Juara Lubis, mau saya cuci kakinya, saya cium kakinya. Airnya saya minum, saya ngomong gitu. Bersyukur aku kamu buang. Melalui aku kamu buang, sekarang aku menemukan Kristus Yesus yang luar biasa. Enggak ada dendam. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Orang kepingin lekas kaya, tidak luput dari hukuman. Next. Masuk penjara. Di penjara. Keluar masuk penjara. Di penjara kumpul pendeta apa kumpul penjahat? Next. Kayak hantu. Lah, suatu hari saya keluar dari penjara ini. Anak buah saya ketangkep, saya lagi tatoan. Lagi tatoan di belakang saya ini. Saya lagi tatoan gambar naga besar. Karena teman-teman saya dari Jepang mau datang kepingin kenal sama saya, nanti saya narkobanya sampai ke Jepang. Malu tau lihat Jepang, tatoannya banyak, saya tatoan sedikit. Padahal saya punya keinginan gini, saya supaya nggak kelihatan nakal, saya tatoan saya sembunyikan semua. Tapi hari itu saya kepingin tatoan semua gambar naga, burung hong semua. Dan teratai. Begitu saya tatoan, anak buah saya ngomong, bos, si A ketangkep. Hah? Tadi baru tak kirim kok ketangkep. Sudah, lepasin, gak usah tatoan lagi. Saya langsung minum saya datengin langsung saya tembakin. Dari situ saya punya rasa takut. Dari situ hati saya gak enak. Kalau saya dijulukin Raja Tega, nusuk orang apa rasanya kayak ketagihan. Tapi hari itu saya punya rasa takut. Waduh, aku masuk penjara lagi. Kalau aku di penjara, aku gak mau di penjara. Sisa hidupku ini, akhir ini, supaya tembak-tembakan. Polisinya mati semua, aku bunuh diri. Setelah aku bunuh diri, aku mati masuk surga apa enggak? Surga neraka itu ada apa enggak? Saya sembayang dengan cara saya yang lama. Jam 2:30 saya sembayang tahajud. Begitu saya sembayang itu saya baca-baca ayat-ayat saya. Begitu saya baca ayat-ayat, satu ayat ngomong, Tuhan tunjukkan aku jalan kebenaran dan hidup. Saya ngomong gini, Tuhan kenapa kamu ciptakan aku manusia, katanya manusia itu makhluk yang sempurna seperti ini. Kalau kamu ada bentukmu kayak apa sih? Setiap saya tanya guru saya, Gusti Allah itu ya apa gambari? Hus gak ilok. Hus gak boleh, semua ngomong gak boleh. Saya kan penasaran. Saya ngomong gini, kalau bentukmu batu tak sembah batu, kalau uang tak sembah uang, kalau binatang tak sembah binatang, kalau pohon tak sembah pohon. Saya baca-baca surat itu dan akhirnya ketika saya sembahyang, saya kayak dibawa ke alam lain, saya lihat Yesus di atas bukit. Dan dia manggil saya, ikutlah aku. Loh, itu kan Yesus. Saya kok tahu Yesus dari mana? Sekolah SD enggak naik 2 tahun, SMP enggak naik 2 tahun, pindah-pindah sampai sekolah 7 kali. Yang bisa nerima saya SMA, SMP, Kristen Petra. Kan berarti sudah dipilih toh. Lah iya, Yesusku itu keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya kok tahu itu Yesus. Gimana tahu Yesus? Karena setiap Natal ada drama Natal. Saya selalu dipilih menjadi peran orang Majus. Keren apa enggak Tuhan Yesus? Keren. Tapi kalau di sekolahan saya nakalnya minta ampun. Dan guru-guru saya sekarang yang masih hidup, ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi Khairul Anwar. Saya dipeluk guru-gurunya yang tua, nakalmu kayak gitu kok sekarang kamu bisa jadi pendeta, Yesusku itu luar biasa katanya. Dan ini juga hasil doa. Hasil doanya orang Kristen. Mungkin besok saya ketemu dengan orang Amerika itu. Besok, orang Amerika saya nggak kenal. Besok ketemu saya di
Limeral apa-apa hotel yang di Senen. Nanti, ya toh. Bule itu mau mendirikan sekolah Seminari Alkitab Nusantara di Desa Bandulan. Padahal depannya itu tempat pelacuran. Dekat rumah saya lihat, loh kok bule gitar-gitaran, oh ini wong Kristen nih. Wong Kristen kate lapo. Saya selidiki orang Kristen itu camping di situ mau bangun sekolah Alkitab Nusantara San. Malam dia tungguin, tidur saya rampok. Saya ambil semua, gak taunya yang saya ambil tuh setel. Ini masih kecil loh, ini masih kecil SD. Terus dia hilang semua, barang buktinya saya hanyutkan ke sungai. Gak taunya di dalam tas itu ada duit miliaran. Saya pikir baju kotor aja saya buang. Bulenya sudah telepon, kamu yang rampok aku dulu katanya. Besok ini nanti ketemu. Dan sampai berdiri Seminari Alkitab Nusantara di Desa Bandulan itu. Saya kan benci sama orang Kristen. Saya kan pembalap trail. Setiap dia ada main drum, sembayang kok nggawe drum, nutuki drum, mukulin drum. Saya trailnya saya tak hadapin ke sana, begitu ibadah, sampai dia berhenti. Dan dia berhenti ngomong gini, Tuhan Yesus jamah anak yang hitam nakal itu Tuhan. Saya ini berkat doa mereka tahun 85. Kemarin ketika saya KKR di Jogja, ibu-ibu sama bapak-bapak sama mama datang ke saya meluk saya. Pak, boleh saya peluk? Boleh. Pak, maaf, bapak ini Khairul Anwar Tembel yang rumahnya di Bandulan. Iya. Mas, doa kita dijawab 85 sekarang. Doa orang benar besar kuasanya. Makanya itu tadi ketika doain ini saya yakin dan pasti itu terjadi. Karena apa? Ada kesepakatan mereka. Waduh, sing nuwakal kayak gini nih iso jadi, lihat kayak gini. Keluar dari penjara kayak hantu gini toh. Kehilangan kemuliaan, gambar diri Elohim gak ada. Yang ada hantu. Bener apa enggak? Ketika saya didatengin Tuhan Yesus langsung saya dibawa ke alam lain, Tuhan Yesus langsung di samping saya. Dan dia berkata, next, ikutlah aku. Enggak, wong kamu Tuhannya orang Kristen, ngapain aku ikut kamu? Makanya kekristenan itu menjadi pengikut Kristus. Next lagi. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat. Keren apa enggak? Keren. Tuhan yang kita sembah itu real, ada, nyata. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan tapi hari itu saya tidak percaya. Enggak, wong kamu Tuhannya orang Kristen kok. Wong aku sembahyang dengan caraku seperti ini. Makanya Yesus kita itu keren-keren. Dan banyak teman-teman saya, saudara saya yang sakit itu didatangin. Ketika dia sholat didatengin. Keren. Kekristenan itu bukan agama, tapi gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Next. Saya enggak percaya. Enggak, kamu Tuhannya orang Kristen, aku sembahyang dengan caraku seperti ini. Dan dia berkata, ikutlah aku. Setelah ikutlah aku dia pergi. Makanya kekristenan enggak dipaksa. Mau enggak kita membuka hati? Next. Begitu saya masuk ke diskotik, ngerokok mulut saya pahit. Nyabu 2 gram enggak on. Makan ekstasi sampai 8 butir enggak on. Minum saya dorong dengan Long Island enggak mabuk-mabuk, enggak on, digini-giniin enggak on. Saya panggil anak buah saya. Sini Om. Ya bos, ini barangnya siapa? Barangnya sampean bos. Masa? Coba panggil satu. Coba on. Saya enggak on, enggak ngerasain apa-apa. Saya pikir saya kebal. Megang-megang perempuan enggak ada hasrat, enggak ada nafsu. Di telinga saya ada suara lembut. Ikutlah aku, ikutlah aku. Saya pikir saya paranoid. Wah aku udah edan nih dengar-dengar suaranya. Saya pulang. Next. Ketemu perempuan ini. Kalau orang mabuk,
on, ketemu orang cantik bingung. Saya godain, C mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak, astagfirullahaladzim. Sudah. Ya sudah saya diemin, maksud saya mau godain. Tapi dia mau ke gereja ya saya ampun. Langsung saya lihat, dia lagi makan di tempat saya lihat, orang ini kok cantik banget ya. Tiba-tiba di telinga saya ada suara audible. Ada suara yang lembut, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia? Wih, tembokku bisa ngomong. Nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Saya pikir saya itu sudah gila, paranoid. Suara yang sama, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu? Kekristenan yang saya tulis merah tadi apa? Taat. Dengar suara Tuhan langsung lakukan. Saya datengin. C, maaf, boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. C, mau ke gereja? Iya. C, saya tanya ya. Iya Pak. Kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya. Perempuan ini yang dari rantai Pau ini. Lalu dia ngomong gini, Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, Bapak itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya diajak ke gereja, next. Boleh nggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Nanti yang ketawa tak baptis nanti. Jangan lihat ini kayak, jangan lihat casingnya. Ke Kristen nggak lihat casing. Casingnya kayak Nokia jadul 3310. Tapi mesinnya ini iOS. Tuhan lihat hati. Ini hati yang mau bertobat loh. Lihat wajahnya seperti ini mau bertobat. Diajak ke gereja. Hari itu hari Jumat diajak ke gereja, saya dipeluk, dirangkul sama perempuan itu. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Kenalin ini keluarga kita yang baru, saya tolak-tolak keluarga. Di Malang itu saya ditakutin. Kalau saya keluar dari penjara dari Malang, pintu itu ditutup semua, sepeda motor dimasukkan semua. Saya sampai curiga, orangnya curiga semua. Ya awas, tembel metu teko penjara, tembel metu teko penjara, tembel keluar dari penjara. Tambah sakit hati apa enggak? Tambah bejat, besok tak rampok orang itu. Tapi orang ini baik, saya dipeluk, dirangkul. C, di Malang itu enggak ada yang ngakuin saya keluarga, kamu kok bisa ngakuin keluarga? Enggak, kita sudah jadi keluarga Pak, silakan masuk. C, shalom itu apa artinya? Shalom itu apa artinya? Shalom itu damai sejahtera Pak. Oh, damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus Pak. Oh, makanya waktu itu saya itu jadi orang jahat, saya itu dijulukin Raja Tega. Ketika dengar kata shalom kayak tadi, shalom untuk bangsa-bangsa, saya nangis sama istri saya. Shalom, damai sejahtera turun di sini langsung air. Hati saya yang panas kayak disiram dengan air es. Enak ya shalom ya. Pak silakan masuk Pak. Cece ini lagi ngobrol sama aser-asernya. Saya disuruh masuk, saya nggak ada yang kenal. Masuk langsung duduk di sampingnya Pak Pendeta di sini. Loh. Kan biasa saya di agama saya dulu, ya toh. Kalau saya sembahyang, saya mesti di soft yang paling depan. Supaya banyak nerima barokah, berkat. Ya toh? Saya langsung duduk, ada kursi kosong, langsung dari permisi Pak. Pak pendetanya kena angin melek, lihat saya seperti itu. Mas, tolong jangan foto saya, foto itu aja tadi. Firman Tuhannya aja. Ya. Lihat, kalau tiba-tiba ada orang langsung duduk di sini kayak gitu, langsung pendetanya habis melek gini lihat doa lagi. Saya mungkin ditengking gitu ya. Wah, saya tapi nggak punya perasaan apa-apa ya. Saya cuma diem, dia merem, saya ikut-ikut merem. Terus ada puji-pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Air mata saya meleleh. Saya ngomong, enak ya, orang Kristen manggil Tuhannya Bapak. Aku mulai kecil gak pernah punya bapak. Bapak, aku kepingin punya bapak yang sepertimu.
Bapa, aku mau hati itu seperti yang kau ubahkan. Aku mau. Ada kerinduan, ada kemauan. Nangis saya dijamah, langsung saya sujud. Kalau sekarang saya sujud, saya bisa ngelundung karena ini nggak bisa. Tadi kepingin sujud, tapi ini sakit semua. Ya, saya nangis, air mata saya meleleh. Begitu meleleh, terus pas firman-Nya. Next. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu dada saya ini kayak diaperkat. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya ini kayak dihuk. Tuhan Yesus, orang yang tak bunuh kemarin itu, tadi malam itu berarti bait Allah. Iya. Orang yang saya perkosa, bait Allah. Orang yang saya hajar, bait Allah. Semua kita ini bait Allah. Wah, langsung saya ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku mau bertobat. Terus hari itu saya ini kayak di bawah alam lain dan omong-omongan. Pak, saya Kristen kok gak kayak gitu ya? Terserah kamu. Karena apa? Kekristenan itu hubungan roh. Bukan daging. Roh, jadi ngomong hubungan. Wah, saya itu nangis dan saya itu ngomong, kalau gitu aku sudah ini salah semua. Yang benar bagaimana? Ikutlah aku. Gimana Tuhan Yesus ikut engkau? Bapak gimana ikut engkau? Next. Ketika saya nangis, saya ngomong, kalau gitu aku tatoan. Ini tatoan saya kan gambarnya naga. Mau saya penuhin. Tapi sampai sekarang enggak saya penuhin. Karena saya ngerti firman. Kepala naga sudah diremukkan, diinjak. Saya dimenangkan untuk kemuliaan Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu buat Tuhan Yesus. Ya. Kalau gitu aku tatoan salah, mabuk salah, ngerokok salah, minum salah. Semua salah, gak ada yang benar. Yang benar apa? Menjadi pengikut Kristus. Gimana caranya menjadi pengikutmu Yesus? Saya nangis. Next. Saya ditangi hamba Tuhan ini dan saya didoakan. Dan didoakan hamba Tuhan ini pas doanya. Bahwa saya kepingin tobat nasuha. Tobat yang sudah gak kompromi dengan dunia, saya memikirkan perkara-perkara di atas. Katanya Manunggaling Kawula Gusti itu topo broto, bertapa di hutan, tidak mengenal dunia. Itu yang saya inginkan. Terus saya kemarin ngomong, yang aku kepingin nikah sama kamu. Bos, gila wonge. Kan gitu. Itu. Orang ini kok tahu dan doanya pas, saya nangis. Setelah didoakan pas, saya nangis. Ada puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau. Langsung saya bangkit berdiri. Ketika saya sujud langsung bangkit berdiri, saya tidak menghiraukan kanan kiri dan saya teriak, Tuhan Yesus, kalau memang ada mujizat-Mu itu nyata ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, ke diskotik, membunuh, berantem, capek. Jadi penjahat itu capek. Capek. Yang dilakukan itu aja. Tapi kalau kerohanian dari kesehari kita diperbarui. Keren apa enggak? Capek berdosa itu. Dan aku mau menjadi pengikut-Mu asal. Tadi malam aku habis nebakin orang, aku bunuh orang. Gimana caranya aku gak masuk penjara? Aku mau jadi pengikut-Mu. Bukan diancam. Itu nasar. Next. Langsung setelah saya keluar dari gereja, saya ditelepon anak buah saya. Bos, ini orang yang kamu bunuh tadi malam, tembakanmu meleset. Orangnya gak mati. Saya langsung ngomong, puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, ditembak lagi.
Handphonenya langsung saya matikan, saya ngomong sama perempuan ini, C, orang yang aku tembakin kemarin, itu mobilnya lubang semua, mungkin saya mabuk, lubang semua, orangnya nggak mati, C, mobilnya loh. Pak, doa Bapak dijawab, dapat mujizat, mau Bapak hari Minggu ikut saya lagi ke gereja, mau. Jumat diajak ke gereja, Sabtu malam Minggu biasanya saya tripping, wah gini pulang Senin, hari itu saya nggak kemana-mana. Bingung besok ke gereja mau pakai pakaian apa, sepatu apa. Bingung karena apa? Saya lagi jatuh cinta dengan nama Tuhan Yesus. Wah ke gereja besok ya gimana ya Pak, gimana Pak. Tidur sebentar, bangun, tidur sebentar, bangun, tidur sebentar, bangun. Jangan sampai saya ketinggalan ke gereja. Begitu saya bangun pagi mau jemput perempuan ini, langsung saya ditelepon pacar saya. Istrinya 13 masih punya pacar banyak. Makanya istri saya ngomong gini, Mas, kesaksiannya Mas kurang. Kurang gimana sayang? Kurang seru. Kok kurang seru? Iya, Mas kan istrinya yang 13 belum cemilannya katanya. Langsung saya ditelepon pacar saya. Pacar saya boleh ngomong, hai Beb, morning. Aku nungguin kamu itu semalaman, sudah mabuk, sudah on kenceng. Kamu kan janji jemput aku ke sini, nemuin aku. Sorry, aku nggak mau bisa nemuin kamu sekarang. Kenapa? Apa ada perempuan lain? Tidak. Aku mau ke gereja. Apa? Aku mau ke gereja. Hai, Ilung. Boleh nggak manggil saya Ilung? Ngomong Irul kan nggak bisa. Ilung, hai Ilung. Kamu tahu kamu bukan orang Kristen? Tahu. Enggak, aku enggak gereja. Boleh aku cerita sama kamu? Oke, saya cerita teng. Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Oke, kamu pulang gereja nanti jemputan aku kangen sama kamu, aku sudah mabuk kenceng. Ayo nanti kita bercinta. Dan saya ngomong apa? Oke. Kalau ngomong oke itu berarti buka celah, sepakat. Benar Pak? Begitu saya ngomong oke, saya sepakat. Jemput perempuan ini ke gereja pagi-pagi. C, ayo C. Begitu masuk gereja, disambut asarnya, shalom. Oh ya, shalom. Pak Khairul, selamat datang, selamat beribadah. Oh ya, shalom. Pak Khairul, silakan duduk. Disuruh duduk di depan, enggak berani. Orang berdosa enggak berani duduk di depan, duduknya di belakang. Maaf, bukan sampean, bukan. Karena deket apa-apa cepet larinya saya itu. Sudah punya kepikiran takut. Akhirnya saya enggak berani duduk di depan. Pujian, penyembahan, firman, saya enggak dapat apa-apa. Di otak saya cuma berpikiran, wah sebentar lagi aku ketemu pacarku, sebentar lagi aku bercinta. Ingat, pujian, penyembahan, firman saya gak dapat apa-apa. Waktu pujian, penyembahan, firman saya nangis-nangis yang hari Jumat. Hari Minggu ketika saya buka celah, iblis masuk. Saya gak dapat apa-apa. Pak Gembalanya naik. Ibadah selesai. Ayo kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Saya gak angkat tangan, saya ngomong di dalam hati. Ayo Pak Pendeta jangan lama-lama kalau doa aku ditunggu pacarku sebentar lagi. Kan aku bukan orang Kristen, ngapain angkat-angkat tangan. Mic-nya ditaruh. Pendetanya nyamperin saya kletak duduk di belakang sana. Saya pikir polisi. Kalau hari itu polisi saya tembak, tembakan, saya bunuh diri, selesai. Saya nggak mau, capek sudah jadi penjahat itu sudah capek banget, berzina capek, semuanya capek. Saya ngambil senjata saya, polisi. Kok pendetanya datang ke saya langsung dipegang pundak saya, kepala saya ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Langsung saya ngomong di dalam hati gini, mati kan Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus memang lihat, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari situ langsung saya bertobat, punya kerinduan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu saya dibaptis. Next. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya ada berdiri di tempat ini karena saya nurutin firman ini. Bertobat, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis. Kalau enggak, saya hari ini
masih ngandang. Teman-teman saya dihukum mati seumur hidup. Segera minta dibaptis, langsungnya Pak Pendeta, saya minta dibaptis, saya percaya, ya saya banyak isinya, ilmunya saya banyak, benar saya kepingin pulang cepat-cepat pulang ketemu pacar saya. Hari ini saya putus pacar saya. Saya tidak kompromi lagi dengan dosa saya, hari ini mau bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus, lalu saya dibaptis. Pendetanya ngomong apa? Enggak bisa. Loh kok enggak bisa gimana Pak? Harus ada pengajaran. Berapa lama? Paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. Pak, saya ini penjahat, enggak sempat belajar. Saya tunjukin pistol langsung dibaptis. Jangan ditiru. Next. Langsung ketika saya keluar dari kebaktian, biar ilmu-ilmu saya itu rontok. Ya, rontok. Begitu rontok saya itu tanya, Mas saya, Pak Pendeta, saya ini siapa? Khairul Anwar. Mbok saya kan sudah Kristen, mbok saya diganti namanya. Diganti siapa Pak? Markus, Matius yang ada us-usnya gitu loh yang keren. Makanya ada enggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada. Itu. Akhirnya Minggu 29 Juni 2008 saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu minggu depan sudah enggak ibadah lagi. Saya disuruh pergi. Pak, Bapak namanya nggak boleh diganti, Bapak mau dipakai Tuhan, katanya gitu, yang baptis. Pak, Bapak berdoa, saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih ya, hari ini aku sudah bertobat, percaya engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu aku dibaptis. Terus setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk engkau Tuhan Yesus? Di telinga saya, audible, tinggalin harta bendamu semua dan perempuan-perempuan itu. Saya yang nikah siri itu, istri saya kan nikah asiri itu. Ya, sah gitu. Begitu saya, wah nggak mungkin awang ini punya anak, ini nggak ada apa, nggak ada masalah, kesuruh ninggalin semua, wah ini bagaimana, wah galau. Harta wong saya nggak punya siapa-siapa, kepingin kaya, sekarang kaya kok suruh ninggalin. Beberapa hari saya itu doa, Tuhan Yesus mbok sing bener, masa aku disuruh ninggalin semua. Iya tinggalin, mantan-mantan langsung datangin, Ma, Beb, Hani, Sweetie, Bunda. Saya datengin satu-satu, saya ngomong, saya sekarang menjadi pengikut Kristus, sekarang jadi orang Kristen, memang kon gendeng edan. Memang ketika menjadi pengikut Kristus kita dianggap orang edan. Edan, gendeng, semua nolak semua. Dan saya pergi orang-orang saya saja bawa kaos 1, celana 1, sandal jepit. Dan minta uang teman saya, Wan, jaluk minta duitnya 100.000 rupiah. Buat apa bos? Wes sudah. Tuhan Yesus, oke aku ikut kamu, aku bawa duit 100.000 rupiah. 100% ikut engkau, hancur apa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau kemana Tuhan? Ke Malang. Kota Malang itu kota yang saya benci. Disuruh ke Malang saya. Di Malang gak punya, saudara gak bawa duit 100.000 rupiah. Naik bis, supir bisnya kenal semua. Ini Pak Joli kemarin dari sana. Pak Joli ini dari Palopo ya. Dari Palopo. Pak Joni kemarin dari rumah sana. Nyatakan bener apa enggak tahu, biar beliau yang nyatakan ini. Sampai terminal bis saya ngomong, bos bareng? Ya bareng. Sampai Malang saya doa, Tuhan Yesus aku sudah di Malang, apa yang harus aku lakukan? Jual bakso sama Ami. Total bakso Tuhan. Wah saya ini bos, saya ini orang kaya, ngapain suruh jual bakso? Biasanya mobil saya bagus-bagus, saya naik motor bagus-bagus. Sekarang ikut Yesus pakai rombong bakso, tiktok. Harga dirinya di mana? Biasanya naik mobil, naik motor, diangkat-angkat. Sekarang bawa rombong bakso mau diangkat-angkat gini ya, tumpah semua. Tuhan Yesus ini jual bakso masak 100.000 rupiah, gimana Tuhan? Pergi ke pasar, ini dituntun itu, pergi ke pasar. Waduh Tuhan Yesus, aku malu Tuhan Yesus, ini sudah nggak ganti berapa hari suruh ke pasar. Nanti kalau ketemu cewek-cewek temanku gimana? Bener, makanya jangan punya pikiran yang jelek-jelek. Begitu ke pasar, Mas Tembel ngapain kok pakai gini? Maaf Mbak, salah orang. Mas Tembel siapa? Kan dia nggak tahu kalau nama saya Khairul Anwar Mbak. Sampai saya ditampar, kemenyek malian gitu. Salah orang Mbak, itu rasanya sakitnya di sini. Akhirnya jualan bakso, Om bisa ngajari saya jual bakso mie dengan modal saya. Oke Pak, ajarin gini bumbunya gini. Oke, nggak saya catet. Kan kebanyakan narkoba kan lupa.
Enggak saya catat. Oke. Saya pulang dengan peralatan sederhana banget. Makanya saya lihat kalau orang Kristen, Pak tolong doain supaya saya punya modal supaya saya bekerja. Modal itu Yesus Kristus. Itu keren, ini ngalami. Begitu mata saya dituntun, oh itu mejanya siapa? Kenapa Mas? Pinjem. Ini siapa? Mangkok semua peralatan wajan kecil-kecil, panci, pinjem semua. Dan ada orang jual bakso, TikTok, bakso. Apa bos? Pinjem mangkok 4, sendok garpu 4. Kamu pergi sana. Saya pikir jual bakso itu cuma sehari itu aja. Saya nurut, waduh, ke pasar. Langsung ketika ikut Yesus, saya diproses dari bawah sampai habis bahasa saya. Tu liong tu. Tahu tu liong tu? Mbambong kalungan umplung turu pasar bantalan gubis. Artinya apa? Sudah miskin tertimpa tangga diinjak-injak kuda. Tidur di pasar. Tu liong tu. Ya. Wah, habis. Biasanya kalau jadi bandar narkoba tasnya merek semua. Ya, sepatu merek, jam merek, cincin merek. Ketika ikut Yesus, tas kresek merah. 500-an keluar daun bawang, daun sawinya keluar semua. 4 hari gak ganti-ganti baju. Mau ganti gimana? 100.000 rupiah. Waktu itu pertama kali jualan bakso. Cuman yang dalamnya dibalak-balik, CD-nya dibalak-balik, set A, set B. Gak punya rumah, gak punya apa-apa. Orang nganggap saya edan, jualan bakso di pinggir jalan. Saya dikatain gini, wah ini pancinya panci bakso jelek, kecil. Wajahnya jelek, bikin bakso pentol gak bisa bulat, lonjong semua kayak pinang. Setiap orang lewat menghina saya. Hei, tembel edan. Tembel saiki edan itu jual bakso, lihaten. Itu orang kaya, itu istrinya banyak, sekarang edan jualan bakso. Edan. Saya nangis. Saya nangisan. Kalau dulu saya dikatain edan, orang itu tak cari, tak kejar, tak injak-injak lidahnya itu. Tapi sekarang menjadi pengikut Kristus, cuman gini. Katanya kasihlah musuhmu. Tuhan Yesus, aku kan gak edan ya. Aku kan jual bakso kan suruh ya. Saya lihat wajahnya Tuhan Yesus menyinari saya, memberi kasih karunia, wah langsung saya itu semangat. Bikin pentol langsung dilihat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama. Bumbunya aku gak tahu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua modalnya apa? Dalam nama Yesus. Wah, akhirnya sekarang saya punya bakso dan mie. Next. Oh, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Next. Kekristenan adalah perubahan hidup. Beda apa enggak? Yang gondrong umur 40 lebih, yang jual bakso pakai dasi dan berdiri di tempat Anda 33 sekarang. Loh kok ketawa? Bener apa enggak? Next. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup. Melainkan siapa? Umurnya Yesus Kristus berapa? Keren apa enggak? Lebih muda apa enggak? Yesus gitu luar biasa. Boleh tepuk tangan. Ya ini saya dapat ayat ini langsung saya tinggalin semua. Next. Dan saya sekarang punya bakso, namanya bakso naritik. Bakso apa? Naritik. Tahu naritik? Edan. Bahasa Medan, bahasa Batak, naritik itu edan. Bakso naritik. Dan sekarang ada di Bali G juga. Next. Nah. Siapa yang mau angkat tangan? Nggak didoakan supaya saya buka di Bekasi. Kalau buka di Bekasi, nanti hari pertama gratis 100 mangkok. 100 mangkok bakso, berikutnya 100 mangkok cuy mie edan. Itu. Tangan yang biasa buat nusuk orang, nyiksa orang, sekarang dirubah sama Tuhan menjadi saluran berkat. Kalau dulu bawa pisau buat nusuk orang, sekarang buat nirisin daun bawang. Next. Wow.
Enak apa enggak? Sekarang ditambah dengan istri saya yang pinter masak. Saya masak bakso, biasanya bakso biasa, sekarang kuah pedes. Sayang, I love you. Oh, jangan bakso babi. Nanti yang belakang, itu ada yang di belakang ya. Kita lagi dibangun bakso nanti, itu khusus makanan babi. Itu yang di luar. Next. Siapa yang ngomong 100.000 gak bisa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam 1 tahun Tuhan ubahkan, biasanya saya belajar motocross gini-gini, itu minyak laris ngaduk gini sama aja. Wah, langsung cepet. Next. 1 tahun punya 14 cabang. Next, terus. Itu yang pertama terus. Ini anak-anak Indonesia Idol kalau melayani di sana. Next, terus. Terus, next, terus. Next, terus. Dulu di Ciputat ada, di Moi ada. Sekarang tutup kena apa? Pandemik itu. Next, Makassar. Next, Kalimantan, terus. Lah, itu yang makan nih. Pak, saya setiap kesini kok ada lagu-lagu Kristen itu. Apa yang punya ini orang Kristen? Ya, bapak saya Kristen katanya pegawai saya. Bapak saya namanya Pendeta Khairul Anwar. Siapa? Pendeta Khairul Anwar. Itu yang bikin, makanya ini bukan warung saya, ini warungnya Tuhan Yesus untuk warung kesaksian. Loh, saya sering makan di sini, berarti ini halal apa haram? Saya ditanya, lah itu bapaknya datang, tanya aja sama bapaknya ketika saya datang. Pak Khairul ya, yang punya ini bukan, yang punya bapakku di surga. Saya cuma pengelolanya aja. Pak, saya sering makan mie di sini, ini halal apa haram? Halal. Saya ngomong halal karena apa? Bukan barang curian. Bener apa enggak? Katanya kita cerdik seperti, tulus seperti, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next. Nah ini, next terus. Nah. Tapi jangan lihat berkatnya. Next, yang penting ini. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau semua ditambahkan, rohnya itu juga ditambahkan. Next. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gaya hidup kita menjadi saksi Kristus. Next. Preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan menjadi, bukan saya yang ngomong. Ya kita doakan supaya jadi hamba Tuhan. Makanya proses ketika melayani itu kita diproses. Berapa enggak? Next. Apa bacanya? Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta, lalu apa? Dicalonkan, bukan mencalonkan loh, dicalonkan loh. Karena apa? Mereka lihat perubahan hidup saya. Mas, ini orang-orang, Mas, kamu sudah melayani seluruh Indonesia sampai bahkan luar negeri. Mas, tolong layani Kota Malang. Saya pikir layani Kota Malang, saya mau KKR di stadion. Saya pikir, wah beneran nih KKR di stadion. Mau. Begitu mau deal, telepon rekan-rekannya yang lain, Mas tadi wali kota. Kita yang dukung, semua dukung. Kepingin orang Malang asli kayak sampean gini, zaman kan orangnya begini. Oke, istri saya ngomong gini, yang gak usah jadi wali kota. Wali kota 5 tahun pensiun. Ya kalau sampai pensiun, kamu itu terlalu baik sama orang. Ini ada orangnya. Kamu itu terlalu baik sama orang. Tiba-tiba saya sampean disodori apa-apa, enggak sampean baca langsung sampean tanda tanganin, nanti sampean gelangan Rolex kanan kiri. Pakai kaos oranye tulisannya tahanan KPK. I love you sayang. Saya nurut sama istri saya. Iya toh? Wis gak jadi. Ini masih dipaksa lagi nanti untuk 2024 ini. Mas, ini sekarang sudah krisis kepercayaan. Lebih baik mantan penjahat jadi pendeta yang kayak gini, apalagi belum ada wali kota Kristen. Mas mau? Biar kehendaknya yang boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pokoknya saya nggak punya. Ya, ini kemarin ini sampai di sana. Ini Pak John Lee ini kemarin rapat sampai ketemu wali kota, sudah nggak ada yang percaya.
Malah yang dipercaya mantan. Ini Pak John Lee kemarin berapa hari di sana? Seminggu. Next. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah. Nah ini loh. Siapa yang hari ini mau mati bagi Kristus? Angkat tangan. Oh sekarang angkat tangan. Keren. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang lain yang merasakan buah pertobatan kita. Ketika saya naik tadi, kasih juga tidak. Wah keren. Setiap tangganya itu saya baca. Keren. Langkah-langkahku diatur. Keren ya. Wah. Next. Anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan apa? Menjadi tebusan banyak. Melayani itu memberikan nyawanya. Makanya jangan hitung-hitungan kalau sama Tuhan Yesus. Jangan jadi orang holit. Orang apa? Apa itu holit? Bukan saya loh yang ngomong. Saya bahasa sang sekerta yang sana kok. Ya, ini. Next. Makanya kalau saya ditidurkan di hotel yang kayak gini kemarin, wah puji Tuhan, haleluya. Bukan haleluya lagi, haleluya. Karena tidur saya tiap pelayanan di pedalaman-pedalaman hotel menanti mentari pagi. Bantali kayu ini. Di pedalaman-pedalaman terus, next. Nah, ini kalau saya pelayanan ke pedalaman-pedalaman, Sulawesi, Kalimantan, terus sampai Papua, saya tanya, jalannya masih jauh apa dekat, Pastor? Sedekat. Kan di sini nggak ada orang Manado toh? Nggak ada orang Jakarta semua. Nggak ada orang Jakarta semua di sini. Manado itu yang di sana loh. Sedekat, ngomong sedekat ini gini. Kalau sedekatnya gini, naik gunung turun gunung 3 hari 3 malam. Sedekat. Next. Nih. Ini sungainya dalam apa? Enggak, Pak. Tofor. Ngomong tofor itu dangkal itu segini. Ularnya, banyak binatangnya. Next terus. Nah, itu. Dalam apa enggak? Tofor. Next. Tofor. Makanya kalian itu enak melayani di sini itu enak. Ayo yang gemuk-gemuk nanti ikut saya melayani di sana. Biar respect. Makanya saya itu belajar dari orang Manado, kalau ngomongi sedekat itu saya hati-hati. 3 hari 3 malam sedekat. Kalau deket masih jauh. Kalau itu sudah dekat. Itu sudah dekat. Tapi sedekat. Wah. Next. Sampai saya lapar. Pak, Bu, saya lapar. Tidak ada bakso Pak, di sini tidak ada seperti Bapak. Apa, tumbuhan yang hijau-hijau ini bisa dimakan. Hijau-hijau ini saya makan, minum air. Itu pelayanan yang keren. Iya toh, begitu masuk saya makan hijau-hijau sampai sana. Hijau semua. Tapi keren, sehat. Nggak ada kolesterol. Next. Saya terhibur lagi. Next, di suku pedalaman ada yang lumpuh, nenek-nenek tua gini lumpuh. Saya celupin, saya mandikan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia berjalan. Itu langsung saya sukacita. Dan Yesus kita itu keren. Next. Nah, kita makan sama anak-anak pedalaman sana. Saya pikir saya bawa piring, bawa apa, bawa nasi, makan. Begitu piring ditaruh, rebutan sama anjing. Tolong sini anjingnya makan. Saya pikir saya itu makan, ini lodeh. Lama gak ketemu lodeh, begitu saya makan gini pahit semua. Yang saya makan umbut. Ya, umbut sama apa itu? Rotan kecil-kecil itu. Waduh, pahitnya minta ampun. Bukan pahit, pahitnya minta ampun. Next. Memang gak ada, ini pelayanan saya di penjara-penjara. Saya rindu ya, ketika saya ada di mana di kota, saya melayani di penjara-penjara di kota itu. Karena apa? Saya ngasih teman-teman saya itu semangat bahwa kamu di penjara bisa berhasil. Berhasil dengan catatan apa? Ketemu Yesus Kristus. Next, terus. Itu di penjara-penjara, terus next. Ini teman-teman saya yang mau dieksekusi mati untuk tahap berikutnya. Yang di Bali. Next.
Nah, saya kemana-mana pakai kaos ini. Kalau Anda lihat, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Karena apa? Saya kemarin waktu bikin ini tercetus karena teman-teman saya jadikan caleg. Teman-teman saya jadi caleg. Bos, pilih aku. Kafemu tak branding ini nih. Kamu pakai kaos ini. Enggak percaya sama kamu. Dan terus aku percaya sama Yesus. Kalau janjinya Yesus, iya dan amin dan itu pasti. Langsung tercetus saya bikin kaos ini. Aku milih Yesus ae. Ae itu hanya. Aku milih Yesus ae, jaminan pasti masuk. Wah, akhirnya saya pilih. Dan saya kemana-mana pakai kaos ini. Dan kemana-mana bawa kaos ini. Kalau Anda kepingin menabur atau minta, saya kasih. Kalau nggak malu. Itu saya bawa cuman sedikit. Terus kemana-mana saya bawa. Karena apa? Saya bawa kaos ini. Maaf, mulai pertama saya bawa kaos ini. Banyak saya diundang ke gereja di luar pulau. Kaosnya, Pak bawa kaos itu 200 Pak. Pak nanti saya ganti, nanti saya bayar. Sampai hari ini yang nggak dibayar. Tapi saya suka cita orangnya sudah pakai kaos. Aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Ini sudah nginjil. Ya toh, ke pasar-pasar saya sama istri saya. Kadang-kadang kalau pesawat delay gitu ya. Yang pesawatnya di delay. Istri saya ngelucu. Delay nanti mas. Delay sebelah kulon ngetan. Delay, dipindah. Ya, sama anak-anak rohani saya. Dan saya biasanya kalau diundang kan berdua. Anak rohani saya ikut. Ya uangnya dari sini nih. Dari kaos ini. Berenam berapa. Kalau pesawatnya di delay, jalan-jalan. Mulai dari ujung bandara sampai ujung bandara. Muter. Semua kan lihat loh, mata memandang. Dibaca. Lihatan. Kan sudah langsung orang banyak yang terima Yesus dari situ juga. Keren apa enggak? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Next. Untung nama saya gak diganti. Tuhan kita itu keren loh. Coba nama saya diganti Markus Matius. Yang datang kalau KKR siapa? Ruth, Hana, Veronica, kan gitu. Yang datang kalau KKR, Khairul Anwar. Saya gak ngomong sampai pendeta. Tulis saja Khairul Anwar. Yang datang Siti Mudrika, Siti Mutmainah. Ya kan? Terus next. Yang kanker otak, kanker payudara, kanker serviks, lumpuh, mata buta dicelikkan semua. Yesusku itu dahsyat luar biasa. Next. Terus. Next yang itu Pak Abdul Karim. Kan gitu yang datang. Coba kalau yang datang KKR, kalau nama saya Markus Matius yang ada us-usnya, yang datang Petrus. Lihat. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Next lagi. Ini yang gak bisa bicara, anak kecil bicara. Next terus. Ya, ini orang yang kepahitan sama suaminya. Makanya, Pak, sakit apa Bu? Saya gak bisa jalan. Ibu orang Kristen? Ya saya Kristen. Kenapa kok gak bisa jalan? Kenapa Bu? Suaminya jengkelin katanya. Ya suaminya dibaptis ulang aja. Pakai tatapan uli bekas itu 20 menit. Akhirnya dia ngampuni suaminya dan dia bisa berjalan. Next lagi. Lihat yang datang kalau KKR di lapangan. Yang datang Pak Haji, Bu Haji ini. Coba nama saya digantikan Pak Haji, Bu Haji gak mau datang tuh. Yesus kita itu keren. Siapa yang itu? Khairul Anwar. Next lagi. Nah, preman-preman bertobat. Next. Ini yang buta dicelikkan matanya. Next lagi. Itu yang kena santet. Disembuhkan. Next lagi. Ini anak yang di Papua kena santet, dipotong-potong, akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Next lagi. Itu maaf, itu tadi kanker payudara besar gitu. Begitu didoakan pecah.
Dan seluruh di suku situ terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next lagi. Nah, kalau ketemu orang gila jangan difoto. Jangan dilempari batu, didatengin, dipotongin, didoakan. Next lagi. Nah, dikasih baju yang baru, celana yang baru, itu ya. Next. Dan dia sembuh ikut KKR. Next lagi. Nah, pegawai-pegawai saya, kuren saya, sudah banyak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahu kuren, pembantu pegawai saya, lihat saya dan istri saya, banyak yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next. Tuwean besar-besaran. Tadi, ini preman. Preman ngomong gini, tembel. Kamu itu kemarin di Jakarta, Arema menang, semua merayakan mabuknya Bu dan main perempuan. Kamu kok bingung ke gereja? Kok bisa bertobat kayak gitu? Gimana caranya tobat? Adus. Apa? Adus. Gak usah ngomong baptis lah, adus. Saya mandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Sekarang preman-preman bertobat. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next. Ini pegawai-pegawai. Dan ini yang saya peluk itu yang ngajari saya pertama kali bikin bakso. Saya ajak ke gereja pertama kali celanan pendek, sendalan jepit. Maklum, tenglang loh. Ya, dia kan belum ngerti aturan gereja. Pakai celana pendek, kaosan, tenglang. Saya ini ya tenglang loh. Saya tenglang. Peteng-peteng hilang. Akhirnya dia masuk ke gereja dan sampai sekarang jadi orang yang militan. Dan yang sebelah kiri itu namanya Sujono. Sujono itu orang gila. Orang gila, sudah kena narkoba, gila, rambutnya panjang. Saya ambil, saya potongin, sekarang jadi anak rohani saya. Dan saya baptis, namanya ganti Joni. Dan sekarang dia yang megang keuangan, dia sekarang yang gantikan saya masak. Orang gila bisa dipercaya, masa kita nggak bisa dipercaya? Next. Nih kemarin baptisan di Malaysia. Next. Saya baptis di Sungai Yordan. Nunggu si kuning-kuning lewat itu. Karena kebanyakan orang nggak muat. Next. Nah ini, saya kalau baptis di sungai-sungai, saya ketemunya sungai. Next lagi. Itu teman-teman yang mau dieksekusi mati dibaptis. Next. Nah, ini lihat, ini pemandangan di rumah setiap hari Rabu. Setiap saya pulang pelayanan hari Rabu, banyak yang datang itu orang Batak. Di sini kan nggak ada orang Batak loh. Nggak ada orang Jakarta, dia ngomongin. Ini orang Batak, katanya datang dari Karo, katanya dari Medan, katanya. Karena apa? Dia kalau dibaptis di sana punya masalah dari gerejanya. Kepingin lihat YouTube apa, dibaptis di sana. Ini setiap Rabu. Next. Makanya saya ngomong, jangan takut sama gereja, jangan takut sama gedung, jangan takut sama orang, takutlah sama firman Tuhan Yesus itu. Saya sama istri saya baptisin orang. Terus next. Sampai di rumah bikin kolam baptisan sendiri. Nih, next lagi. Tuwean besar. Pengerjanya sedikit. Maaf, saya nggak bangun gereja. Saya yang bangun Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Saya sekarang lagi bangun besar, kerinduan saya seperti ini. Impian saya seperti ini. Kalau saya nginjak ini di sini, pasti Tuhan nanti selesaikan itu dengan cara yang dahsyat, yang ajaib. Dan saya tidak pernah minta proposal atau apa. Proposal saya, Tuhan sudah baca di sini, pasti disediakan. Saya malu kalau jadi orang Kristen gini. Jadi orang Kristen gini, wong jadi penjahat aja suka gini kok. Bener apa enggak? Ini. Next. Ini kerinduan saya Bu Iin. Yang seperti ini, pujian penyembahan ya kayak gini. Ibadah bukan liturgi yang ya kayak gini, nyembah dalam roh dan kebenaran. Next lagi. Itu pemandangan setiap Rabu. Sampai orang dari Amerika, dari mana datang untuk dibaptis. Minta loh. Karena lihat di YouTube. Terus Tuhan dulu apa? Kamu turun dari YouTube. Saya turun dari YouTube, enggak YouTubean tapi orang lain yang apa? Next.
Karena apa? Setiap YouTube saya baptis orang gitu rame. Apalagi yang viral ini kemarin, next. 3 desa dibaptis. Karena dalam perjalanan ada orang yang sudah sakit keras, katanya mau mati. Saya cuma ngomong gini, anaknya, Pak, Bapak itu yang di TV itu ya, yang di YouTube itu Pak, tolong Pak doakan ibu saya. Saya cuma ngomong dalam nama Yesus. Ayo Bu, kamu sembuh berdiri. Yesusku itu luar biasa. Rame ini, akhirnya dari sini Pak Khairul baptisin orang Kristen. Orang Kristen itu bukan orang Kristen, orang beragama Kristen. Kok bisa beragama Kristen? Tahu firman nggak melakukan firman? Kalau orang Kristen tahu firman melakukan firman, pasti itu. Kalau orang beragama Kristen cuma hari Minggu aja ke gereja, haleluya, haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya, haleluya. Benar apa enggak? Setelah kami baptis di situ, anak narkoba, masa ini pegawai gereja, saya ngomong pegawai aja, pegawai gereja selingkuh satu dengan yang lain. Terus setelah dibaptis, mereka benar-benar sadar, mereka benar-benar bertobat. Penjahat-penjahatnya bertobat. Next. Saya punya pondasi kekristenan itu 2 di kaki saya. Biar saya berdiri kokoh kuat. Yang satu, perintah agung. Perintahnya apa? Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua apa? Amanat agung, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Ini disertai. Saya sama Pak John Lee ini. Pak John Lee ini sudah baptis banyak keliling ya toh, di Indonesia. Makanya stylenya kayak preman. Karena biar ke sana. Ya toh. Saya tutup dengan terakhir, boleh apa enggak? Boleh? Oke. Ketika saya pergi terus, saya dijulukin apa? PLO. PLO itu tahu? Pendeta lalioma. Pendeta lupa. Makanya kadang-kadang istri saya kalau anut sama anak saya, yang jemputan aku di sini. Kadang-kadang saya sama Pak John Lee, Pak, sekarang sama Pak John Lee ini ketemu lagi, lama nggak ketemu. Istri saya jemput, anak saya jemput. Ketika saya pulang, saya nonton TV. Pernah dengar nggak? 9 terpidana bandar narkoba yang dieksekusi mati. Saya pulang itu dengan sudah capek, pelayanan, saya nonton TV itu. 9 terpidana bandar narkoba nanti malam akan dieksekusi mati jam 12 malam. Hati saya tergerak, TV saya tumpangi tangan. Tuhan Yesus, ini teman-temanku semua. Mereka nggak layak untuk dihukum mati, yang layak dihukum mati itu saya. Engkau sudah selamatkan saya, selamatkan teman-temanku ini. Mereka bukan bandar, mereka cuman kurir. Selamatkan dia. Ketika saya tumpangi tangan, di telinga saya audible, Khairul anakku. Sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan. Aku mau menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Nanti malam aku mau menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Perempuan yang dari Filipina namanya Mary Jane, nanti malam katakan tidak jadi dieksekusi mati. Itu jelas di telinga saya. Saya langsung ambil mobil saya, mobil andalan saya keluarkan dari rumah. Mobil andalan saya Baby Alphard. Tahu Baby Alphard? Suzuki FVP. Kok ketawa ini kenapa? Itu Baby Alphard. Dan itu mobil hasil saya minta doa sama Tuhan Yesus. Ketika saya bertobat, saya ke gereja sehari itu 5 kali. Hari Minggu, 5 kali. Katolik, GKJW, GKI, semua itu saya masukin semua. Saya kepingin kenal Yesus. Kepingin tahu Yesus. Ikut-ikutan masuk gini-gini, ya ikut-ikutan gini-gini. Ada yang nangis-nangis, orang ini nangis apa. Terus ada tepuk tangan, ya saya tepuk tangan. Akhirnya saya ketemu gereja. Saya siang-siang disuruh bangun. Kamu pergi ke kantor CPM. Loh ngapain Tuhan Yesus ke kantor CPM? Kak, di situ ada gereja. Gereja di situ yang dipimpin oleh pendeta Muhammad Sudidharma. Bapak pendeta Muhammad Sudidharma. Tepuk tangan gini kok saya enak tepuk tangan. Terus saya tanya, Om, itu pendetanya itu Chinese dari mana? Itu bukan Chinese. Siapa itu? Itu pendeta itu dari Madura, namanya Muhammad Sudidharma. Oh, Muhammad cocok sama Khairul, cocok. Akhirnya selama 2 tahun saya nyari gereja, ketemu di gereja di situ, saya bertumbuh di situ. Begitu saya ngeluarin Baby Alphard saya minta, karena apa? Saya ketika bertobat nggak punya apa-apa. Pinjem sepeda pancal untuk pergi ke gereja.
pinjam sepeda pancale. Ojo, jangan-jangan tembel itu pura-pura tobat nanti sepedamu dijual. Gak dipercaya, gak apa-apa saya gak dipercaya orang, tapi saya dipercaya Tuhan Yesus. Saya langsung bilang, Tuhan Yesus aku tolong beli no EPV itu Tuhan. EPV lagi pameran Tuhan, beli no EPV itu. Nanti aku tak pakai ke gereja dan tak bawa orang-orang banyak ke gereja. Ngomong gitu Minggu, Senin sudah ada orang nawarin EPV. Dan saya ngomong bulan 7 terjadi, kita punya kuasa. Nah, makanya ini mobil kesayangan saya, Baby Alphard. Saya mundurin, saya ngebut. Begitu saya ngebut lewat batu di telinga saya, enggak lewat sini anakku. Loh Tuhan Yesus, aku ngebut, wong aku pembalap. Loh, makanya kadang-kadang kita itu ngeyel. Dikte itu Tuhan langsung ngebut, enggak lewat sini, kamu lewat Surabaya. Wah, enggak Tuhan aku tak ngebut aja nanti jam 12 lewat Surabaya. Dan aku sediakan kamu tiket Sriwijaya. Tempat dudukmu nomor 34D, jelas. Langsung saya balik haluan ke Surabaya, saya telepon orang, langsung saya suruh nyarikan tiket teman kita ya, Pak Suryo. Listen, tolong aku begini. Oh ya bro, tak carikan tiket. Kamu pakai kaos yang ada tulisannya, aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Wes bro, saya video call. Sudah, oke, tak carikan tiket. Dicarikan teman saya tiket listen itu, pas. Dicek ini lagi, pas. Sriwijaya, tempat duduk saya 34D di belakang. Yesusku itu dahsyat, luar biasa. Terbang sampai Jogja, saya tanya. Mas, kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Itu bis melangkah bentar, depan sana jalan raya belok kiri sedikit, sebelah kiri ada bis efisiensi. Saya langsung ke sana. Mas, kalau ke Nusa Kambangan berapa? 60 apa 70? Sampai sana jam berapa? Berangkat jam berapa? Nanti jam 7.30, 8. Sampai sana jam 2.30, 3. Teman saya mau dieksekusi jam 12 pas. Gak bisa apa-apa. Saya kalau gak bisa apa-apa, angkat tangan. Bapak, aku gak bisa apa-apa. Semua gak bisa. Bapakku turun tangan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke saya. Mas, mau kemana? Sambil saya nangis. Mas mau kemana? Saya mau ke Nusa Kambangan Pak. Oh itu loh bis berikutnya, mau bis berikutnya ke Gayungan apa-apa. Terminal berikutnya 50.000. Oke, saya nangis di dalam taksi. Mas kok sedih banget kenapa? Iya teman-temanku mau dieksekusi mati. Siapa? Itu 9 terpidana bandar narkoba. Dieksekusi jam 12. Waktunya pas kalau naik bis nggak cukup sampai sana pagi. Terus, ayo sewa mobil saya anterin. Biasanya orang-orang sewa mobil saya, ini 800.000, sama Mas 600.000. Mau saya tawar 400, mau ngomong 4. Di telinga saya, jangan ditawar. Iya ya Tuhan gak ditawar. Makanya ya, orang Kristen itu gak boleh nawar, bener apa enggak? Diberkati untuk menjadi saluran, terima kasih. Iya ya Tuhan gak boleh ditawar. Mas oke, gak tak tawar. Oke Mas saya lapar mulai pagi belum makan. Mas tolong cari makanan di pinggir jalan. Makan di pinggir jalan, saya makan gudeg. Terus Mas boleh saya berdoa buat Anda. Sopirnya saya tumpangi tangan. Roh Kudus ambil alih perjalananku. Dalam nama Yesus. Psst. Saya duduk di belakang, mata saya tutup. Wah saya kayak naik jet coaster. Wah. Saya buka mata langsung, selamat malam Pak. Mau izin Pak? Tanda pengenalnya Bapak mau kemana? Oh saya mau berdoa untuk 9 terpidana bandar narkoba yang mau dieksekusi mati. Maaf Pak, daerah sini sudah disterilkan. Di Cilacap sudah disterilkan. Bapak, saya hamba Tuhan loh. Pak maaf di sana sudah banyak hamba Tuhan. Lemes saya. Saya ke tempat pergi, tak bayar 600, saya pergi ke tempat yang gelap, saya angkat tangan. Tuhan Yesus, aku gak bisa apa-apa. Teman-temanku sekarang 11:30, bentar lagi temanku mau ditembak. Tiba-tiba ada suara sepeda motor, teng, saya kejar. Mas. Makanya kekristenan gak diem. Kekristenan itu mengejar, berlari. Saya kejar, mas. Langsung berhenti. Mas, tolong mas, kalau mau ke Nusa Kambangan apa ada jalan lain? Karena saya mantan penjahat tuh. Mantan penjahat itu kan lagunya kalau di penjara selalu ada. Begitu saya orang itu, ayo mas ikut saya. Saya digonceng 2 orang.
Saya ini kan pembalap mulai kecil, 80. Sepeda motor mestinya ngerti toh. Sepeda motor itu saya nggak ngerti mereknya apa. Orangnya saya lihat gini, mukanya nggak kelihatan kayak rata gitu. Saya diem, saya merem aja. Makanya berserah, totalitas. Ini saya gonceng, langsung saya gini, Mas itu, lurus belok kiri. Tiba-tiba lurus belok kiri, saya dipanggil. Ayo videonya tolong disiapin. Langsung saya teman-teman saya, saudaranya yang mau dieksekusi berdoa di situ. Langsung, hey Ilung, come here, join with us, pray together. Langsung saya lari, saya berdoa. Yesusku itu dahsyat. Tepat pada waktunya. Suaranya. Ada suaranya. Jadi ini gambar terkini, yang live ya? Macam ya? betul. Ini gambar real, gambar live yang bisa kita lakukan. Sedang melakukan semacam doa bersama. Sedang melakukan semacam solidaritas bersama antara beberapa napi, mantan napi dan orang Mungkin generasi. ini keluarga dari Andrew Chan atau Langsung saya berdoa di sana, di tengah-tengah keluarga mereka. Iya, yang bisa kami pastikan ini adalah NGO. Lihat, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya dinyatakan di sana. Terbukti apa? Maaf, TV One dulu kan tidak, Bagaimana mereka ya toh? Akhirnya mata kamera TV One tertuju pada tulisan, aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Haleluya! tempat saya melaporkan ini, tetapi saya tidak Dan stasiun TV dalam negeri semua tertuju pada tulisan ini. kamera Waktu live-nya ini saya kayak mimpin perang. yang sedang berjalan saat ini. mungkinkah ini roh? Saya belum bisa 23.53 kurang 7 menit saya berdoa, memastikan apakah mereka bisa berkomunikasi. nangis saya berdoa, Tuhan Yesus, mana katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini, mana yang namanya Mary Jane Kau bebaskan, mana? Saya gak tahu, gak taunya apa, mata kamera dalam negeri, luar negeri, wartawan itu tertuju pada tulisan, aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Wah, setelah ini saya ditelepon sampai luar negeri, sampai mana, disuruh melayani, Mas kamu jadi berkat di negara saya, dari kota saya. Memberikan keleluasaan begitu ini atau memberikan kebebasan 23.54 tidak melakukan. saya teriak lagi, Tuhan Yesus, mana mujizatmu? Salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis ada tulisan Berkaos hitam bertulisan, salah seorang simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang, Jawa Timur. nggak bisa ngomong Yesus. 23.54 saya teriak lagi. Langsung pemerintah Indonesia telepon ke Cilacap, tolong eksekusi mati jangan ditunda dulu, karena Mary Jane yang dari Filipina yang punya narkoba sudah menyerahkan diri di Filipina. Sampai hari ini Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Yesusku itu luar biasa. Langsung saya teriak, saya nangis, Yesusku luar biasa. Hari ini kan Mary Jane gak jadi dieksekusi mati tuh. Yesusku itu dahsyat luar biasa. Saya teriak-teriak, Yesusku luar biasa, sampai semua itu lihat semua. Orang-orang lihat semua. Hampir jam 12. Eksekusi ditunda. Ini artinya Berapa menit? 25 menit atau 35 menit. detik-detik menuju eksekusi. Teman saya nyanyi lagu ini, Bless the Lord oh my soul, oh my soul. Sukacita sekali. Teman-teman Dan salah satu seorang teman saya di situ yang belum terima Yesus, terutama beberapa Andrew Chan, Sukumaran, Rahim, Ibrahim, semua ngomong, hey bro, cepat mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi kami ditembak mati masuk surga. dari lapas besi menuju ke lokasi di mana Saya teriak-teriak, Yesusku luar biasa, Yesusku sudah membebaskan Mary Jane. Ini sampai saya ditanya wartawan luar negeri, dalam negeri. Saya yang nggak bisa bahasa Inggris, hari itu langsung bisa bahasa Inggris. Karena bukan saya loh. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tanya, wah saya belajar lancar sekali. Besok ditanya ngomong apa ya nggak ngerti. setiap hari bisa Iya. kita pantau ya. Ini eksekusi ditunda, teman-teman saya nyanyi lagu Bless the Lord. Pada malam hari ini. Saya sekali kami belum bisa menginterview mereka. Lihat, dengan jarak ini Tuhan Yesus saya sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya di sana. Ini dinyatakan. Lihat, gak mungkin wartawan luar negeri, dalam negeri langsung nyawancarai saya seperti ini. mereka masing-masing dari mereka gitu ya. Jika bisa kami sama-sama saksikan, ini adalah
Selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Nama saya Khairul Anwar. Lihat, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Saya simpati, itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Betulnya mereka tidak layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tapi Tuhan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Jangan dulu kayak gini, tolong beri kesempatan. Ini saya buktinya, saya orang rusaknya orang rusak. Saya orang kepahitan sama orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Lihat, ini lihat, ini foto saya. Ini perubahan, ini foto saya. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang bejat. Yang layak dihukum Kenapa mati dia dulu harus itu ada di sana? Saya yang minta untuk dihukum mati, jangan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Apa Mereka yang cuma dia lakukan di kurir. sana aja? Ini mau di stop, tapi Bapak, karya Tuhan nggak bisa di stop. saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak pernah menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara di Lokwaru, di Malang. Saya tinggal di Malang. Solidaritas yang Bapak dan teman-teman tadi sampaikan setidaknya menjadi dukungan moral bagi yang akan Ini kairosnya Tuhan sama dengan teman-teman saya. Saya sudah berdoa buat dia, mereka yang sudah kenal Tuhan. Buat dia, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada takut. Dia tebukan sejahtera. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan tidak hanya kepada yang akan dieksekusi mati pagi ini, tetapi juga ke dunia luar ya, yang terutama berkaitan dengan narkoba, Pak, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Saya dulu yang rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba, saya yang bikin. Ya, tapi karena kasih anugerah dan jamahan Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele, rokok aja enggak, keluar kata-kata kotor ya. Kalau saya orang Malang misuan, enggak jadi misu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tolong, yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti. Narkoba enggak ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya itu semi bunuh diri. Suaranya dikecilkan, volumenya dikecilkan. Teman-teman saya dikeluarin mau ditembak. Dan salah seorang teman saya belum percaya Yesus. Bro, cepat mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi kami mati masuk surga semua. Detik-detik terakhir, teman saya ditembak. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus saya nangis, Tuhan Yesus, teman-temanku masuk surga semua. Temanku mati semua. Di telinga saya audible. Haril, anakku, kamu jangan bersedih. Dia sudah bersamaku. Kita lebih daripada pemenang. Saya undang pemusik, singer. Kita tundukkan kepala. Yesus yang kita sembah itu real ladang dan luar biasa. Saya amat sangat jatuh cinta kepada dia. Kalau saya jatuh cinta, nyawaku pun saya berikan. Karena dia terlebih dahulu menyerahkan nyawanya untuk saya. Makanya jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ayo kita menjadi orang Kristen yang militan, yang radikal. Artinya apa? Sudah pandang Yesus itu.